Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana perdebatan yang sangat sengit dan seru antara Ges Khalifah versus Jubir PKS. Ya, teman-teman tahu sendirilah siapa Ges Khalifah, anak abah, relawan Anies dan loyalis Anies Baswedan, teman-teman ya. Sampai-sampai Ges meminta untuk mubahalah. Waduh, ini dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit merasa paling benar, dikit-dikit nggak mau kalah. Itulah teman-teman ya relawan kaum 28, 26 apa berapa persen teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Bung Ahmad Fathul Bari, politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Bung Fathul Bari, sehat selalu. Ya, Lama ini berapa kali? 2 kali saya undang PKS, nggak mau, baru kali ini alhamdulillah akhirnya mau. Alhamdulillah, ada Bang Ges soalnya. Ada Bang Ges, Ges. ya. Justru itu saya mau tanya, apa 2 kali kemarin itu karena belum tahu, apa 2 kali kemarin itu diundang sulit untuk hadir seluruh PKS karena ada rasa bersalah sama Anies Baswedan kalau sudah meninggalkan Anies Baswedan. Waduh. Nggak ada yang meninggalkan ya. Nggak ada yang meninggalkan. Nggak ada yang meninggalkan. Ninggalin dong, biasanya ngusung Jadi bareng. pencalonan itu kan dua pihak. Ada satu partainya, ada juga Orangnya. calonnya gitu. Oke. Nah, kesepakatan itu kan kita bicarakan. Dan yang kemarin sudah dilihat kan banyak tuh prosesnya. Dan itu sudah jelas. Dan kalau kita sudah ambil satu keputusan, maka kita cari alternatif langkah politik lain. Itu kan hal normal. Saya bicara begini, ini kan yang beredar di luar, saya harus konfirmasi mumpung ada politisi PKS di sini. PKS tidak bersama dengan Anies Baswedan karena dijanjikan kursi menteri di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya. Kalau dijanjikan kursi menteri dari awal kita udah dukung yang lain. Betul. Ya, pernah dengar kan kita ada proses misalnya di awal sebelum kita deklarasi Anies, pernah ada isu misalnya yang juga disampaikan, ditanyakan ke Presiden PKS, ada tawaran dari Ridwan Kamil. Jadi nggak benar ada menteri itu? Kursi menteri? Ya ditawarkan ini sebentar, ditawarkan oleh Ridwan Kamil dan saat itu kan prosesnya akhirnya justru kita mendeklarasikan Anies Baswedan di tanggal 25 Juni. Emang cuma PKS yang setia sama Anies, tapi ya Anies nggak bisa memberikan apa-apa kepada PKS, teman-teman ya. Dan itu prosesnya kita mulai dari bawah, hampir semua proses pilkada di PKS itu kita sangat menghormati aspirasi dari struktur yang ada di bawah. Karena memang begitu cara pengambilan keputusan kita, dan akhirnya nanti dibahas di tingkat DPP. Nah, ini menarik nih. Jadi lepasnya atau tidak mengusungnya PKS kepada Anies Baswedan karena suara dari bawah, akar rumputnya PKS. Gimana? Aspirasi dari bawah tadi kan? Pengusung Anies Baswedan itu bagian dari bawah. Dari bawah tentu. Melepas Anies Baswedan juga aspirasi dari bawah. Ya kan prosesnya berlangsung ya. Jadi setiap hal yang ada aspirasi dari bawah, kita kan ada konteks politiknya, tidak berdiri di ruang hampa gitu. Banyak hal-hal yang ada keterkaitannya, ada konteks gimana calonnya ini kita anggap punya kapabilitas, kapasitas, lalu juga yang di awal, sejak awal kita sampaikan, kita tawarkan, memang karena kita partai pemenang di Jakarta, kita sangat berharap kita masuk dalam pemilihan dan kita menawarkan calon dari PKS menjadi wakilnya Mas Anies. Bahkan sudah dideklarasikan, balihonya besar-besar di mana-mana, di tiap jalan di Jakarta juga ada. Dan PKS dengan Anies luar biasa. Kita sejak Pilkada 2017, Pilpres 2024 itu kan masa lalu. Masa depan ini gambaran saja bahwa memang aspirasi besar itu ada. Dan memang akhirnya di PKS diputuskan di awal Anies Baswedan yang kita usung bersama Soebul Iman. Tapi sayangnya Mas Anies nggak bisa ini ya, cari tambahan kursi ya. Jadi ketika itu berlangsung, tentu itu proses yang ada seperti itu. Tapi ketika, nah ini kan yang sering jadi perdebatan, apakah ada deadline misalnya. Lalu mau atau tidak misalnya kan. Dan itu kan proses yang memang kita buat, dan ini bukan hanya konteks Anies nih, bukan hanya konteks Jakarta. Kita samakan juga konteksnya dengan pilkada-pilkada di tempat lain. Karena proses pencalonan itu kan pasti kita berharap lancar, ada proses langkah selanjutnya yang kita jadikan alternatif dan sebagainya. Dan ini dengan proses yang ada kan seperti itu. Saya mau tanya lebih detail lagi supaya ini karena pertama kali kemudian diungkapkan seperti ini. Aspirasi dari bawah, rapat dari bawah yang memunculkan bahwa akhirnya tidak mengusung Anies Baswedan. Bagaimana proses itu dan seberapa banyak yang mendukung bahwa ya udah nggak usah Anies Baswedan? Enggak, tadi aspirasi dari bawah itu yang kita utamakan sehingga kita mendeklarasikan
Anies Baswedan. Untuk melepasnya kan Nah, juga harus dari bawah. prosesnya itu kan proses politik tidak berhenti di ruang hampa hanya sekedar pengusungan dari bawah kan. Ada proses kita menyeleksi calonnya. Bahkan kalau di PKS itu kita berikan namanya lebih dari satu. Nggak boleh pimpinan di fait accompli dengan satu nama. Oke. Nah, makanya di PKS pun kita juga usulkan tuh nama biasanya lebih dari satu. Untuk ke tingkat pusat menjadi pembahasan. Gitu. Artinya begini kesimpulannya, koreksi kalau saya salah, Bung Fatul. Dari bawah aspirasi Anies Baswedan. Ya. Ketika di atas diseleksi, bukan Anies Deklarasi. Deklarasi dong. Enggak, kan PKS kan satu-satunya bahkan yang mengusung Iya. Anies. Bahkan SK-nya udah keluar. Iya, deklarasi dulu ya kan. Habis itu proses politik berjalan, Anies dikasih deadline untuk cari tambahan kursi 4 nih, karena kan PKS kurang 4 nih. PKS punya 18 kursi di DKI, kurang 4 berarti untuk mencalonkan karena butuh 22. Tapi ya Anies nggak bisa, itu masa teman-teman. lalu. Ini proses administrasi ini simpel ya kalau di PKS ya. Kalau diputuskan oleh pimpinan namanya Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, langsung hari itu juga jam itu juga struktur di bawahnya Wasekjen bidang hukum ataupun sekjen itu langsung membuat SK-nya. Oke, itu Ya. itu dukungannya. Ya. Tapi kemudian akhirnya mendukung Ridwan Kamil dan tidak jadi mendukung Anies Ya, Baswedan. ini kan proses selanjutnya ya. Oke. Jadi 25 Juni kita deklarasikan, proses komunikasi dilanjutkan, bahkan juga ada deklarasi dari Nasdem ya kan. Dan Nasdem membebaskan memilih wakil dan sebagainya. Dan dari proses yang ada 25 Juni sampai 4 Agustus, pimpinan mengambil juga alternatif untuk membuat langkah selanjutnya ketika belum ada kepastian apakah Anies ini pertama bisa berlayar. Yang kedua juga bisa mengusung calon yang kita usulkan, Anies Baswedan Soebul Iman. Maka diberikan deadline. Dan deadline ini ada. Makanya kalau misalnya dibilang deadline nggak ada, coba dicek. Diceknya langsung ke orang yang bersangkutan. Kalau kita tentu kan bukan kita yang ngomong, ya kan? Tapi pimpinan PKS mengambil konteks itu. Dan akhirnya ketika sudah tidak bisa berlayar, yang pertama untuk konteks saat itu ya, karena kan konteks saat itu PKS nggak bisa berlayar sendiri kan, tidak bisa berlayar. Dan yang kedua juga Aniesnya juga belum dapat berlayar dan tidak mengusung bersama Soebul Iman, ya maka dibuatlah langkah alternatif lain gitu. Oke. Iya, Mas Anies nggak dapat tambahan kursi ya Bung kan, Gis ada kasihan mau juga. komentar soal ini? Waduh, Bung Gis. Tentang apa? Tentang apa yang Asik. disampaikan oleh Tentang Bung apa? Fatul? Tentang deadline ya. Deadline dan juga akhirnya kemudian Anda yakin aspirasi tentang bawah. deadline itu diberikan kepada Anies? Saya yakin Yakin. pimpinan Semuanya PKS yang yakin. menyampaikan. Anda percaya yakin? Pimpinan PKS yang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita mengubah hal aja agar rakyat mengaminkan Enggak. siapa yang dilaknat. Yang menyampaikan siapa? Mubahalah ya Yang kan. menyampaikan siapa? Kan saya tanya, Anda yakin? Yang menyampaikan Anda yakin? siapa? Ya saya yakin. Ya sudah. Yakin, tapi kan Kalau keyakinan itu saya terhadap bohong, bahwa itu disampaikan oleh Kalau pimpinan itu PKS. benar, semoga Allah melaknat saya. Ya, itu sih. Apa sih? Mubahalah apa sih? Anak abah kok begini semua guys ya? Nggak ada hubungannya. Nggak karena semua konteksnya sih, tapi bukan ya. saya. Beranian hampir. Bukan saya bahwa ke Anies. Anda sebagai orang yang yakin dengan kebenaran, sebagai partai yang ingin berbuat Ya, benar, nggak nyambung, Mas. maka punya keyakinan. Nggak nyambung. Ya apa yang dikatakan? Ya nggak nyambung. Tidak tapi boleh Anda ada nggak nyambung. kebohongan. Ya benar, nggak nggak Kalau nyambung. ada kebohongan, Si Gis nggak Di nyambung. antara kita berdua, Ya ngapain antara kita ada berdua. konsekuensinya. Yang ngambil keputusan bukan kita Oh berdua. ya udah, Anda berarti tidak yakin kan? Ya saya yakin. Apa? Yang mengatakan nggak ada deadline itu kan Anies. Yang mengatakan ada deadline itu Presiden PKS. Yang harusnya mubahalah ini kan Presiden PKS dan juga Anies. Kok si Gis yang mau mubahalah? Aneh pula ya kan? Kalian di sini kan posisinya mereka berdua nih teman-teman. Lebih kepada menyampaikan apa yang dia dengarkan dari Anies dan juga Jubir dan juga Presiden PKS, kan masing-masing mewakili kelompoknya nih. Ya kalau mau mubahalah suruh mubahalah Anies sama Presiden PKS. Ya keyakinan apa Kita emang? mau bahala saja. Ya ngapain mubahalah orang kita Mubahalah yakin. sumpah kok. artinya. Iya. Dan Agar kita pas- bukan Hah? orang yang begini, terlibat. kan begini. Ngapain dijelaskan Anda mungkin menyeret-nyeret ke pemirsa. sesuatu yang Begini, tidak terlibat? teman-teman, begini ya. Mubahalah banyak yang mungkin Kita tidak paham. terbiasa berdiskusi tanpa ada konsekuensi. Masing-masing orang ingin terlihat benar. Kalau saya tidak, saya praktis saja. Saya ingin berlaku benar. Ya, Agar kalau yang mau kebohongan itu mubahalah, tidak ke publik itu Ya. ada konsekuensi, ada risikonya. Karena yang saya hadapi ini adalah partai dakwah, maka saat kita bicara tentunya menuju kepada kebenaran. Agar kebenaran itu bisa ada konsekuensinya, apakah ada yang berbohong atau tidak yang berbohong, Atau gini aja deh, Mas Anies aja deh dan anak-anak abah nih suruh mubahalah. Bener nggak ada cawe-cawe dari Jokowi?
Biar mubahala semua pendukung Anies, semua pendukung Jokowi mubahala ya kan? Mubahala. Maka yang berbohong itu dilaknat. Saya siap. Kalau itu benar, maka semoga saya dilaknat Allah. Enggak mubahala aja, bohong itu udah dosa. Tapi kalau Soalnya itu bukan Anda yang bohong, bicara. semoga yang menyatakannya juga mengalami konsekuensi yang Itulah sama. mubahalah, Proses bukan bersumpah Anda. Ya masalah yang berproses bukan Ya dia. benar, Yang yang berproses Saya itu yakin Anies kok. dengan pimpinan PKS. Ya sudah, Silakan artinya ditanya Anda tidak Aniesnya, berani, ditanya sudah pimpinan cukup PKS. saja. Semoga Ya, masyarakat enggak lah. Jangan ya, Anda berani malam ini tidak berani tahu. lalu merasa Tahu bahwa konsekuensi hari ini. mengeksploitasi kebenaran untuk milik Anda. Salah. Loh, benar. tidak. Saya membela Benar, jadi konsekuensi. PKS Jangan benar nih. konteks itu dong. Anda serasa mengeksploitasi bahwa kebenaran yang milik Loh, Anda hanya tidak. dengan konteks itu. Kan konsekuensinya berdua. Ya, Kalau enggak saya dong. bohong, Enggak jadi sembarangan. konsekuensi. Itu. bohong nggak bohong itu kan punya dari Anies atau presiden PKS. Apa urusannya si Ges? Si Ges kan hanya mendengarkan dan mengetahui dari Anies. Emang Soal deadline, benarkah ada Enggak deadline? sembarangan begitu. Berbeda, Iya. Bung Ges. Saya langsung sampai tidak mau lagi diskusi. Tidak ada deadline begitu ya? Ya, makanya Ntar saya PKS mengajaknya tidak ya deadline. sudah. Oleh Silakan ditanya ke Mas Anies itu. ya Jangan tanya ke Mas berbohong Anies. agar ada konsekuensi dari yang kita percayai. Baik. Masalahnya Kan bukan begitu. beliau yang dikasih deadline. Dikasih deadline kan Mas Anies. Yang Ya, menyatakan kan Anda deadline yakin. pimpinan PKS. Anda Silakan yakin. ditanya. Begini, kalau Anda yakin dengan Anda Ya yang saya katakan, yakin nggak ada urusannya juga mubahala emang apaan? ya Kan berarti santai takut. aja. Ya sudah, selesailah sudah. Baik. Selesai. Takut katanya, mubahala takut. Masuk TV diskusi ngajak mubahala. Hah? Apaan sih anak-anak abah nih? Kalau mau diskusi ya udah diskusi aja, pertahankan argumentasi Anda sekuat dan sebaik mungkin. Nggak usah mubahala. Kalau udah mubahala, emang yaudah diskusi. Percaya nggak percaya mubahala. Udah ya kan? Diskusinya stop gitu. Habis itu nunggu laknat Allah. Untung kalau Allah langsung melaknat loh. Kalau enggak gimana? Siapa yang bohong, siapa yang enggak? Hah. Ini aneh nih, orang diskusi di televisi, diskusi di forum-forum seperti ini, itu mempertahankan argumen dengan logika-logika yang dimiliki, dengan retorika yang dimiliki. Seperti Rocky Gerung, dia ini bisa mempertahankan argumennya dengan retorika-retorika yang dia miliki. Jangan dengan mubahala, kalau dibawa ke ranah agama, ya udah selesai diskusinya. Ini aneh bin ajaib orang-orang seperti ini teman-teman. Saya bingung. Ya gimana mau berjalan acara dan diskusinya kalau langsung ngajak mubahala? Ngeri juga teman-teman. Tapi ya mungkin itulah, keren juga nih penjelasan dari jubir PKS ya. Dia mengatakan bahwa ya Mas Anies diberikan deadline dan tidak bisa memenuhi deadline tersebut, ya akhirnya PKS mengambil jalan atau plan-plan lain, rencana-rencana lain gitu. Membangun obrolan ke yang lain. Karena kan nggak mungkin PKS nih sudah ngeluarin SK pencalonan buat Anies plus pasangannya Sohibul Iman. PKS punya 18 kursi loh. 18 kursi. 18 kursi ini didapatkan dengan susah payah oleh orang-orang yang sekarang duduk di DPR dari partai PKS. Lantas Anda nggak mau berjuang gitu untuk mencari 4 kursi tambahannya? Kan itu yang diharapkan PKS. Kita sudah kasih rekomendasi, sudah kasih pasangannya. Ya udah, coba Anda bujuk partai lain untuk mau bersama mengusung Anda dan Sohibul Iman. Cuma 4 kursi loh, nggak banyak-banyak. Terus ngajak mubahalah, apaan? Logikanya ya, walaupun Mas Anies nggak dapat deadline, logikanya kau sudah dibantu ya untuk mencalonkan diri sebagai cagup. Ya udah, kau bantu partai itu untuk bisa memenuhi kursinya agar bisa berlayar. Kan nggak perlu deadline. Aduh, nggak perlu deadline aja udah. Sebagai manusia yang punya nalar, ya kita udah harus merayu partai lain untuk mengajak kita. Aduh. Terus sudah dideklarasikan Nasdem, tapi Nasdem belum mengeluarkan surat keterangannya. Aduh, dan pendaftaran makin mepet. Ya udah, partai lain ini mencari alternatif lain, dan itu wajar dalam dinamika perpolitikan Indonesia, teman-teman ya. Dan jangan baper-baper juga sebagai pendukung kalau memang calon Anda nggak jadi berlayar. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.